Oke dah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini mengenai teknis pelaksanaan stadium general nantinya. Jadi stadium general ini kuliah secara tidak langsung dalam kelas. Tapi kalian mencari kuliah atau materi sendiri di luar kampus. Ya. Pada prinsipnya sama seperti kuliah, dia 14 pertemuan. Jadi, stadium general ini kalian silahkan cari 14 webinar materi, apakah itu webinar, seminar, atau kuliah umum, silakan ya. Yang dengan catatan, kuliah umum yang kalian ikutin, atau webinar yang kalian ikuti itu linear dengan keilmuan kita di bidang keairan. Ya, itu minimal 14 kali dalam satu semester ke depan, dalam 6 bulan. Ya, kuliah umum atau stadium general atau webinar, seminar, dalam jangka waktu 6 bulan. Ya, walaupun ini nggak ditentukan secara nggak ditentukan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, 1 bulan 4 kali, nggak seperti itu ya. Jadi dipersilahkan saja ke kalian. Kalian mau hari Minggu ini ada 2 kali webinar, silahkan ikutin semua ya. Atau kalian vakum 2 minggu, minggu ketiga atau bahkan bulan depan baru bisa ikut, baru ada event webinar lagi, silahkan, nggak masalah. Yang pasti dalam jangka waktu 6 bulan ini kalian mengikuti 14 kali webinar atau kuliah umum, baik offline atau online artinya ya. Gitu. Nah, selanjutnya dari webinar tadi kalian membuat laporan atau resume apa yang kalian dapatkan dari materi dari kuliah umum tadi. Ya, itu dibuat resumenya sebanyak 2 halaman minimal ya. Kalau mau lebih banyak dari itu ya silakan, malah bagus. 2 halaman A4, tidak termasuk lampiran. Kalau ada lampiran dan sebagainya nggak dihitung. Jadi pure benar-benar isi aja, isi atau resume dari kuliah tadi. Gitu. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya, bisa diikutin ya. Ada yang mau tanya? Kalau mau ini langsung aja. Pak, saya mau bertanya. Okay. Ini maksudnya untuk format resume itu 2 lembar untuk sekaligus 14 pertemuan, atau kayak satu pertemuannya resumenya 2 lembar gitu, Pak? Oh ya, enggak, di sini satu pertemuan 2 halaman ini. Jadi setelah kalian, oh di sini belum ada ya. Oke, nanti kita lanjut ke page berikutnya ya. Nah ini. Jadi pengumpulan resume tadi maksimal 3 hari setelah kalian mengikuti SG. Ya. Setiap mengikuti SG kalian kumpulkan 2 laporan, yaitu 2 halaman tadi. Ya, maksimal 3 hari dari SG itu, semenjak SG itu berlangsung. Kemudian laporan kalian tadi atau resume kalian tadi dinilai dan ditandatangani bahwa sudah tercatat nih satu kuliah umum ya. Kemudian berikutnya SG berikutnya pun sama seperti itu lagi sampai kedua, 3 sampai ke 14. Nah, jika mahasiswa melewati batas 3 hari tadi, kalian ya, kalau kalian melewati batas 3 hari itu nggak dihitung ya, nggak dihitung sebagai sebuah SG, tidak dihitung kalian mengikuti satu SG. Ya, yang ketiga, mahasiswa menggabungkan dan menjilid. Nanti di akhir kuliah, semua resume kalian tadi digabung jadi satu. Kemudian dijilid bagus ya, soft cover.
Kalau sehari-harinya, kalau dalam pengumpulan SG satuan yang 3 hari tadi, asal rapi aja, jilid biasa aja nggak masalah ya. Nanti di akhir kuliah baru di compile semua, baru dijilid rapi dengan soft cover gitu ya. Beserta kalian bawa seluruh buktinya atau sertifikat kuliah umum yang kalian dapatkan. Kan pasti ada sertifikat ya dari kuliah umum, apakah webinar, seminar, dan sebagainya. Silakan bawa bukti sertifikatnya ya. Kalian bawa laporannya, bawa bukti sertifikatnya, kemudian nanti akan ada ujian akhirnya. Ujian akhirnya berupa wawancara ya, semacam sidang skripsi yang ditanyakan mengenai SG yang setelah kalian ikutin tadi 14 pertemuan SG yang telah kalian ikutin. Paham nggak ini? Kalian beneran ikut nggak atau cuman copy paste ya kan? Dan perlu saya ingatkan di sini di laporan harian di laporan satuan ya, yang 2 halaman tadi, lampirannya nanti juga ada dokumentasi. Kalian mendokumentasikan bahwa kalian beneran nih ikut webinar atau kuliah umum atau seminar dan lainnya ya. Dan di sini kan 14 kali ya, minimal 14 kali, bukan berarti kalian 14 kali toh ikut satu semester ini 14 kali, enggak juga. Tapi kalau kalian bisa lebih dari 14 kali ya silakan, malah lebih bagus ya. Yang pertama, kenapa lebih bagus? Kalau ternyata dosen kalian nggak menilai ini nggak linear nih, webinar atau kuliah umum yang kalian ikutin tentang tata boga, ya memang bagus, tapi dalam hal ini kita minta yang linear ya, tentang kairan. Yang kedua, kalau kalian bisa lebih dari 14, yaitu karena ada apresiasi tersendiri ya, atau nilai plus lah dari dosen. Bahwa memang ada semangat dan keseriusan dari mahasiswa ini untuk mengikuti SG. Gitu. Dan ilmunya kan pasti lebih banyak ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bisa dipahami ya semua ya? Nah, silakan. Saya mau bertanya Pak, kalau misalnya untuk kayak webinar yang nggak ada sertifikatnya itu gimana ya Pak? Itu boleh diikutin nggak Pak? Webinar yang enggak, oke. Webinar yang enggak ada sertifikatnya ya. Silahkan diikutin. Silahkan diikutin dan ya tentu kan ada dokumentasi. Kalian dokumentasinya nggak hanya foto pemateri, foto ruangan kalau offline, tapi foto kalian mengikuti webinar tersebut ya. Itu udah cukup jadi bukti. Tapi saya rasa hampir semua webinar pasti ada sertifikat, Tesya. Kuliah umum aja ada sertifikatnya, apalagi webinar, seminar, dan lainnya pasti ada. Dan ini tenang aja, sertifikat kan nggak diminta langsung kumpul bersama laporan yang 2 halaman, laporan satuan itu nggak diminta, tapi semua sertifikat, bukti sertifikat diminta ketika akhir semester, ketika kalian akan mengikuti ujian SG tadi, gitu ya. Gimana Kesya? Baik Pak, terima kasih Pak. Bisa dipahami ya? Saya rasa adalah webinar hampir dipastikan ada sertifikat. Kawan yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau ditanyakan juga? Oke, Diana gimana?
Pak, izin bertanya. Jadi webinar yang diikuti itu dimulai hari ini atau webinar terdahulu bisa dicantumkan ya, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, oke, terima kasih. Jadi webinar itu diambil semenjak semester ini, khususnya semenjak kalian mengambil SG inilah. Kalau kalian jadi nih ngambil SG ini, kamu udah isi siakat, KRS, nah baru kalian ngikutin kuliah umum, seminar, cari webinar gitu, ya. Seperti prodi kita kan biasanya juga ada kuliah umum gitu. Nah, itu diikutin. Prodi-prodi di ITERA biasanya adalah kuliah umum. Nah, itu diikutin, ya. Belum lagi Bapak Ibu dosen kalian kan juga sering share tentang webinar ya di grup. Itu silakan diikutin. Oke. Lalu gimana Diana? Diana gimana? Halo? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk bagaimana dan penilaiannya. Jadi, ini yang tadi ya, mahasiswa mengumpulkan compile atau gabungan seluruh resume kalian tadi menjadi sebuah jilid, sebuah kumpulan ya, seperti laporan. Jadi nanti bagus, di jilid juga bagus, dikumpul bersama sertifikatnya. Kemudian mahasiswa berhak mengikuti ujian. Setelah itu, setelah kalian bawa ada laporan dan fix sudah lengkap, 14 minimal. Sertifikatnya udah ada, buktinya udah ada, baru kalian bisa mengikuti ujian SG ini, gitu ya. Secara langsung ya, secara verbal, langsung secara lisan, seperti ujian skripsi kalian. Nah, bobot nilai ini 30% saat pengumpulan tiap laporan harian, laporan satuan itu 30% dan 70% saat pengumpulan laporan full dan ujian akhirnya. Gitu ya. Oke. Jadi bisa dipahami bahwa tidak hanya laporan dan pengumpulan, tapi juga pemahaman kalian. Kalian benar paham nggak? Tahu nggak SG yang kalian ikutin itu, webinar, kuliah umum yang kalian ikutin, kalian paham nggak isinya gitu? Ya. Nah, untuk penilaian laporannya sendiri itu dinilai atas dasar 4 parameter ya. Pertama, penulisan. Kalau penulisan laporan, penulisan resume kalian udah bagus, sesuai dengan KBBI, format sudah sesuai, 25%. Kemudian kelengkapan informasi 25%, kebenaran informasi 20%, dan kehadiran kalian 20%. Ya. Gitu. Nah, dari kelengkapan informasi, kebenaran informasi, kalian saya ingatkan kalian ya, di sini bukan berarti resume yang paling banyak ocehan tetek bengek, nggak perlu juga ya. Saya rasa tadi kan udah dibilang hanya 2 halaman minimal. Kalau kalian kumpul cuma 2-3 halaman tapi sangat berisi dan sangat padat isinya, itu sangat bagus ketimbang 10
10 halaman tapi isinya cuman ya basa-basi, prolog atau lainnya ya. Yang penting itu singkat, padat, jelas. Isinya berbobot. Informasinya bermutu itu ya. Dan kehadiran tadi saya bilang. Kalian memang benar-benar hadir minimal 14 kali, bisa lebih ya lebih bagus gitu ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, tes. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya dipahami ya? Oh ya, case-nya gimana? Saya mau bertanya Pak, untuk mata kuliah atau gimana Pak? SG ini sebuah mata kuliah sebenarnya. Nah, Study. untuk mata kuliah ini wajib diambil semester ini atau bisa mungkin kayak di semester selanjutnya gitu Pak? Oke, untuk SG ini sebenarnya mata kuliah wajib yang tidak wajib diambil di semester ini ya, guys ya. Tapi kapanpun kalian mau ambil SG ini, tetap wajib kalian ambil. Ya, ini di semester 5 sudah mulai bisa diambil. Makanya dijelaskan supaya bisa jadi pertimbangan juga buat kalian ya. Mau ambil SG apa nanti dulu atau gimana ya silakan. Tapi paling nggak dari penjelasannya kalian bisa ngambil keputusan ya, bisa mempertimbangkannya. Gitu. Oke. Gimana case-nya? Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. SG ini kan kuliah yang tidak secara langsung di kelas. Ya, tapi kalian kuliah mandiri di luar kelas. Baik itu berupa kuliah umum, webinar, seminar, dan lainnya. Ya. Gitu. Dan saya ingatkan lagi, ini nggak terjadwal. Pokoknya dalam 6 bulan itu 14 kali. Kalau kalian 14 kali itu hanya dalam 2 bulan ya silahkan. Yang pasti di semester kalian pengambilan SG ini harus 14 kali mengikuti kuliah umum atau webinar. Ya, baik secara online maupun offline. Ya, Kesha, gimana? Saya mau nanya lagi Pak, kalau misalnya dalam 6 bulan itu terkumpulnya cuman 10 kali pertemuan ya Pak, ikut webinarnya, itu bisa nggak dilanjut untuk semester berikutnya gitu Pak? Biar kan minimalnya 14 gitu Pak. Tapi untuk 6 bulan ini kayak nggak sampai gitu Pak, 14. Jadi itu boleh nggak dilanjut untuk semester depannya gitu Pak? Atau dimulai dari nol lagi? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Di sini sama halnya dengan kuliah kita biasa. Tentu ada kontrak kuliah, ada peraturan, ada batasan, ada parameter ya. Pun sama dengan SG ini case ya. Satu semester ini pokoknya 14 kali pertemuan harus kalian dapatkan. Kalau nggak dapat ya nggak dapat juga kalian kelulusan kalian gitu. Sama aja dengan kuliah biasa. Kalau kuliah biasa misalnya absensi kehadiran 80%.
untuk bisa mengikuti UAS. Kalau kalian nggak 80% kan nggak bisa UAS ya, dan nggak lulus kuliah itu, harus diulang di semester berikutnya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi saya rasa jangan negatif thinking ya. Harus optimis ya siapa? Kesya. Harus optimis. Kayaknya makanya saya bilang tadi ini minimal, bahkan kalian bisa lebih. Mungkin bisa 20 atau lebih ya. Itu sangat banyak lah. Oke. Pasti dapat lah 14 kali. Mas, saya mau kalian saya harap kalian jangan terlalu terbebani karena banyak sekali ya. Tapi juga jangan meremehkan. Meremehkan di sini apa? Karena SG ini kan termasuk kuliah yang santai ya. Kuliah mandiri, ujiannya hanya di akhir ya. Cenderung lebih ringan. Kalau kuliah biasa coba, kuliahnya 14 kali, 16 kali sama ujian. Itu terjadwal. Ada mid semester, ada kuis, ada tugas, ada UAS di akhir. Itu belum tentu lulus ya. Gitu. Nah, SG ini apa nggak lebih ringan coba? 14 kali, kalian bisa bebas mau ngambilnya kapan aja. Ujian cuma satu kali di akhir, selebihnya laporan, nggak ada tugas yang macam-macam lagi, gitu ya. Jadi bukan berarti lulus juga ya, kecenderungan lulusnya lebih besar. Oke, bisa dipahami ya, Tesya dan kawan-kawan. Halo? Ya, Piping gimana? Izin bertanya Pak, kan tadi di SG itu ada ujian di akhir gitu kan Pak. Nah itu tuh ujiannya tuh setiap kita mengikuti webinar gitu atau digabung gitu Pak? Enggak, ujiannya itu hanya di akhir. Agak nyimak lagi. Ujian itu hanya di akhir semester. Setelah kalian kumpulkan seluruh resume kalian, udah dijilid, udah rapi, terus kalian udah ada sertifikat-sertifikat kalian ya sebagai bukti untuk mengikuti ujian, baru kalian ujian. Cuma satu kali itu aja di akhir semester. Dan apa ya, ini ujiannya verbal ya, secara lisan. Apa seperti interview wawancara. Apa yang ditanyakan tentang resume kalian, tentang webinar yang telah kalian ikutin. Kalian benar-benar paham nggak? Gitu ya. Ya, gimana? Berarti kita seperti mereview satu-satu dari webinar yang kita ikuti ya Pak? Nah ya, ini saya ulang lagi ya. Jadi setelah kalian ikut webinar, maksimal itu 3 hari. Kalian kumpulkan resume. Itu 2 halaman minimal. 2 halaman minimal ya isinya. Beserta lampiran dan lain-lain mungkin 4 halaman, 5 halaman ya. Gitu. Nah nanti waktu ujian itu di akhir yang ditanyakan ya tentang resume-resume kalian tadi 14 kuliah atau 14 resume tadi yang akan ditanyakan. Ya kalau mengenai review dan sebagainya ya diingat-ingat lagi lah pasti. Kalian ujian kuliah biasa aja pasti belajar lagi kan. Kalau SG ini sama, kalian ya direview-review sedikit lah apa yang udah kalian lewatin, baru kalian ikut ujian. Gitu ya.
Kalau kalian paham tentang webinar yang kalian ikutin, nanti di akhir semester, pada saat kalian ujian kan tinggal baca-baca sepintas ya sebenarnya, nggak perlu yang review mendalam banget. Oke? Gimana Vicky? Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lainnya? Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya pribadi sih cukup, Pak. Oke, yang lain gimana? Yang lain gimana? Yang laki-laki nih, kamu ada suara ya? Lauren, Ahmad Rehan, Rehan Setia. Gimana? Gibran ya, Gibran. Gimana? Gimana Rehan? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, mana kawanmu yang lain ini? Ahmad Rehan, gimana? Bisa, Pak. Lauren, mana Lauren? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik. Penjelasan tadi semoga bisa menjadi pertimbangan untuk kalian ya, mengambil SG semester ini atau belum. Tapi kan pada prinsipnya kuliah itu selagi jatah masih ada, masih cukup, ambil kan, ya ambil semua kan. Gitu. Dan nanti tolong bagi yang nggak hadir tolong disampaikan juga ya apa yang kita bicarakan sore hari ini ya, tolong disampaikan ke yang nggak hadir ya. Yang nggak hadir siapa? Trivena ya. Itu tolong ya, Rehan Setia, Raihan Setia, Ahmad Rehan, Lauren dan yang lainnya ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan dulu meeting kita pada sore hari ini, pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bisa dipahamin semuanya ya. Semoga kuliah kalian lancar. Sampai ketemu lagi di bulan September ya. Sampai ketemu lagi di kuliah semester depan ini, semester 5. Ya. Semoga sehat semua di kampung. Salam untuk keluarga di kampung. Orang tua ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dua. Yes ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.